warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Audesta Anggarini Lorenza dengan NIM 2131410 kelas 5A jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, video ini tuh ditunjukkan untuk memenuhi sebuah tugas UTS dari mata kuliah mikrokonseling. Dan di video ini akan memaparkan mengenai instrumen sosiometri, yaitu salah satu asesmen BK non-tes, hingga menjadi sebuah program. Nah, bagi kalian yang kepo dan ingin tahu bagaimana, saksikan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman hari ini? Baik, mohon maaf sebelumnya karena telah mengganggu waktu teman-teman sebentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada aku untuk bisa datang ke kelas kalian hari ini. Nah, sebelumnya atau alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya kita harus saling kenal terlebih dahulu nih. Baik, perkenalkan, nama saya Audesta Anggarini Lorenza. Saya adalah mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, dari teman-teman di sini ada yang tahu kampus kakak di mana? Jadi, kampus kakak itu adalah salah satu universitas di Kota Serang. Nah, di sini kebetulan kakak diberikan tugas atau amanah untuk bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah mikrokonseling untuk mengadakan atau memberikan asesmen non-tes kepada teman-teman berupa sosiometri. Nah, dari teman-teman ada yang udah pernah belum mendengar apa itu sosiometri? Jadi, sosiometri itu adalah salah satu instrumen di dalam asesmen BK non-tes yang biasanya itu digunakan untuk mengukur hubungan sosial atau interaksi dalam suatu kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Tujuannya apa? Yaitu untuk kita mengetahui, mengukur apakah interaksi sosial yang terjadi di antara suatu kelompok itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, atau tidak berjalan dengan baik. Itu namanya instrumen sosiometri. Seperti itu teman-teman. Jadi dari sini sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai apa itu sosiometri? Karena setelah ini teman-teman akan mengisi mengenai angket sosiometri. Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, agar kegiatan yang kita laksanakan itu bisa berjalan baik sampai akhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nih teman-teman, kita tadi sudah menyinggung mengenai sosiometri. Jadi di sini teman-teman akan mengisi angket sosiometri yang sudah kakak siapkan. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab di kertas yang sudah kakak siapkan ini. Nanti kertas ini akan kakak bagikan kepada teman-teman ya. Oke? Bisa kakak bagikan sekarang? Apakah teman-teman sudah siap untuk memulai atau sudah siap untuk mengisi sosiometri ini? Atau ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Oh iya, di sini juga teman-teman bisa menyiapkan alat tulis ya. Jika kertas sudah kakak sediakan, jadi teman-teman bisa langsung ngisi di kertas ini aja ya. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan pulpen atau pensil. Oke? Tidak ada yang ingin ke kamar mandi? Baik, jadi bisa kita langsung mulai dan membagikan soalnya ya. Kakak akan bagikan satu persatu, oke?
Oke, boleh minta tolong untuk dibagikan. Baik, apakah teman-teman sudah memegang soalnya masing-masing? Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada format pertanyaan sosiometri. Nah, ada identitas yang harus teman-teman isi ya. Yang pertama yaitu adalah nama. Di situ teman-teman tulis nama teman-teman dengan nama asli teman-teman ya, tidak boleh inisial nama teman-teman. Oke? Jadi teman-teman tulis nama panjang teman-teman, kemudian ada jenis kelamin. Teman-teman bisa diisi di sini jenis kelamin dan usia teman-teman. Apakah sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut kepada soal sosiometrinya. Di sini kakak membuat soal sosiometri ada 3. Yang pertama yaitu mengenai siapa teman yang paling kamu senangi diajak belajar. Teman-teman bisa melihat soalnya. Di bawah ada tulisan pilihan 1 dan pilihan 2. Teman-teman diharapkan untuk mengisi siapa teman yang paling kamu senangi diajak belajar di kelas ini, pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi teman-teman memilih 2 orang yang paling teman-teman suka diajak belajar di dalam kelas ini. Soal yang kedua, siapa teman yang paling kamu senangi diajak bermain? Nah, sama teman-teman menuliskan 2 nama. Dan yang terakhir yaitu siapa teman-teman yang paling kamu senangi diajak berkomunikasi. Di sini ada pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi ada 3 soal yang harus teman-teman jawab ya. Apakah teman-teman mengerti sampai sini? Apakah ada kebingungan mengenai instruksi pengisian soal? Oh, jika teman yang disukai saja. Iya. Jadi teman-teman itu mengisi siapa yang paling teman-teman senangi saja ya. 2 orang. Oke? Jika teman-teman sudah paham dan sudah mengerti mengenai instruksi pengerjaannya, di sini teman-teman gak usah perlu takut dan khawatir mengenai hasilnya, mengenai jawaban teman-teman. Karena di sini kita itu adanya asas kerahasiaan. Jadi segala data dan keterangan yang saya peroleh di sini itu saya jamin bahwa adanya asas kerahasiaan. Jadi tidak mungkin diketahui oleh orang lain atau orang banyak. Dan teman-teman juga nggak perlu takut karena pengisian dari soal sosiometri ini tidak mempengaruhi nilai teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa mengisi secara sendiri-sendiri, secara masing-masing. Nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah nanya teman, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nggak usah. Jadi teman-teman yakin isi sendiri, teman-teman nggak usah takut salah, karena ini nggak ada sangkutannya dengan nilai teman-teman. Jadi ini pure memang untuk pengambilan data atau keterangan saja. Oke? Teman-teman sudah bisa dimulai? Teman-teman sudah siap untuk mengerjakan soal-soalnya? Baik, jika teman-teman sudah siap, saya persilahkan teman-teman untuk bisa memulai mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Jika sudah selesai, teman-teman bisa berikan kepada saya. Baik teman-teman, di sini teman-teman sudah mengerjakan soal sosiometri. Dan teman-teman saya perlu tekankan lagi, teman-teman nggak perlu khawatir mengenai apa yang sudah teman-teman jawab, karena di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala data yang saya peroleh di sini akan saya jaga sebisa mungkin, serapat mungkin gitu, sampai tidak diketahui oleh orang lain. Seperti itu.
Dan untuk penyampaian hasilnya, kakak akan datang lagi ke sini minggu depan untuk menyampaikan hasil dari soal angket sosiometri yang sudah teman-teman kerjakan. Oke? Teman-teman mengerti? Baik. Di sini kakak ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kakak dan bersedia untuk mengisi soal sosiometri yang sudah kakak buat. Kakak sangat berterima kasih dan kakak sangat berharap teman-teman bisa selalu dalam keadaan sehat terus sampai minggu depan kita bertemu lagi. Oke? Jaga kesehatan teman-teman dan kakak harap kita bisa ketemu lagi minggu depan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini aku bakal menjelaskan mengenai pengolahan data yang udah aku buat mengenai angket sosiometri yang sudah aku sebarkan kemarin. Nah, jadi di sini data yang sudah aku peroleh kemudian aku olah dan aku masukkan dalam Sosiometrics dan Sosiogram. Dan kemarin kan aku menyebarkan angket dengan 3 pertanyaan kan, angket sosiometri. Yang pertama adalah siapa yang paling senang diajak belajar, siapa yang paling senang diajak bermain, dan siapa yang paling senang diajak berkomunikasi. Nah, di sini aku akan menampilkan mengenai sosiometri. Yang pertama yaitu adalah pilihan teman yang disenangi diajak belajar. Bisa dilihat teman-teman. Di sini ada nomor 1 sampai 8. Kemudian ada indeks, pilihan 1 dan pilihan 2. Indeks itu adalah responden yang mengisi angket sosiometri atau suatu kelompok gitu. Di sini ada 8 orang. Nah, aku menggunakan inisial nama. Sebenarnya boleh saja menggunakan beberapa kode seperti angka 1 sampai 10 atau menggunakan huruf saja seperti A, B, C juga boleh. Namun di sini saya menggunakan kode yang saya gunakan adalah inisial daripada nama. Contohnya seperti NF di sini memilih CS sebagai pilihan pertama dan SR sebagai pilihan kedua. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, diketahui di sini bahwa yang paling terpopuler di sini adalah NF. NF dipilih 7 orang. Dan yang terasingkan di sini ada 2 orang. Yaitu ada AM dan RM. Kemudian saya di sini akan menampilkan mengenai sosiogram dari tabel yang sudah saya buat. Di sini bisa dilihat bahwa warna merah itu adalah pilihan pertama dan warna biru adalah pilihan yang kedua. Maaf. Nah, di sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu adalah mengenai indeksnya. Dan yang di kolom sebelah kanan itu adalah pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, di sini diketahui bahwa yang terpopuler itu ada NF dipilih dengan 7 orang dan yang terasingkan ada 2 orang, yaitu ada AM dan RM. Kemudian aku masukin lagi ke dalam tabel warna. Akan aku tampilkan di sini tabel warnanya. Nah, tabel warna di sini adalah ke samping itu dipilih, ke bawah itu memilih. Jadi di sini contohnya seperti NF memilih CS sebagai pilihan pertama yaitu warna hijau dan SR sebagai pilihan kedua warna kuning. Di dalam keterangan di situ disebutkan bahwa warna hitam itu tidak mungkin memilih diri sendiri, warna hijau itu pilihan pertama dan warna kuning adalah pilihan kedua. Nah, itu merupakan sosiometrics dari pertanyaan pertama, yaitu adalah siapa teman yang paling senang diajak belajar. Diketahui bahwa ada 2 orang yang terasingkan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah saya akan menampilkan mengenai sosiometrics dari pertanyaan yang kedua, yaitu adalah sosiometrics pilihan teman yang disenangi diajak bermain. Sama seperti sebelumnya, di sini ada 8, indeksnya ada 8. Kemudian ada pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang paling terpopuler adalah RM. RM itu dipilih 5 orang. Namun, di sini tidak ada yang terasingkan. Karena
semua dipilih. Saya akan menampilkan sosiogramnya. Bisa dilihat di sini mengenai sosiogram dari pilihan teman yang paling senang diajak bermain. Di sini warna merah itu menunjukkan pilihan pertama dan warna biru menunjukkan pilihan kedua. Terlihat bahwa yang paling terpopuler dipilih adalah RM dan yang terasingkan itu tidak ada karena semua dipilih. Selanjutnya saya akan menampilkan mengenai kolom warnanya. Saya akan tampilkan di sebelah sini. Sama seperti tadi, dipilih menyamping dan memilih itu ke bawah. Keterangannya adalah, hitam itu tidak mungkin memilih diri sendiri, warna merah muda itu pilihan pertama, dan warna biru adalah pilihan kedua. Bisa teman-teman lihat? Nah, di pertanyaan yang terakhir, saya membuat sosiometricsnya, bisa dilihat di sini. Sama seperti tadi, ada 8 respondents, ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Kemudian di sini bisa dilihat juga bahwa yang paling terpopuler dipilih adalah CS, yaitu dipilih oleh 4 orang. Dan yang terasingkan di sini lumayan banyak, karena ada 3 orang yang terasingkan, yaitu ada RM, SR, dan MO. Saya akan menampilkan sosiogramnya di sini. Bisa dilihat bahwa warna merah adalah pilihan pertama, warna biru pilihan kedua. Dan yang paling terpopuler dipilih adalah ada CS, 4 orang, dan jika dilihat lagi bahwa ada AM dipilih oleh 4 orang pula. Namun yang terasingkan di sini ada 3 orang, yaitu ada RM, SR, dan MO. Kemudian aku masukkan lagi ke dalam tabel warna. Dipilih menyamping, memilih ke bawah. Keterangannya ada warna hitam itu tidak mungkin memilih diri sendiri. Warna toska itu adalah pilihan pertama, dan warna ungu adalah pilihan kedua. Mungkin itu saja mengenai pengolahan data yang sudah saya bikin. Selanjutnya mengenai penyusunan program. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih pada ingat dengan kakak? Ayo, ada yang masih ingat? Baik, di sini akan perkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Udesi Anggarini Lorenza. Kakak dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, dari sini teman-teman ada yang udah ingat kakak siapa? Ya, betul, kakak ini yang minggu lalu membagikan soal sosiometri. Nah, di pertemuan kali ini kakak akan menyampaikan hasil mengenai bagaimana interaksi sosial atau hubungan sosial antara teman-teman, apakah berjalan dengan baik atau berjalan dengan tidak baik. Nah, setelah kemarin kakak sudah mengolah data yang sudah kakak dapatkan, ternyata diketahui bahwa interaksi sosial yang terjadi di kelas ini kurang baik. Jadi hasilnya mengatakan bahwa hubungan teman-teman dari teman-teman di antara teman-teman di kelas ini kurang cukup baik, teman-teman. Jadi perlu ada peningkatan lagi. Bagaimana caranya agar interaksi teman-teman dapat berjalan dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Oke. Mungkin di pertemuan ini kakak hanya menyampaikan mengenai hasil itu saja. Dan untuk teman-teman, mungkin nanti kakak akan memanggil teman-teman yang dirasa dari pengolahan data yang sudah kakak buat itu terasingkan. Namun di sini asas kerahasiaan akan tetap ada, jadi teman-teman gak usah perlu khawatir dan takut. Mungkin nanti kakak akan menghubungi wali kelas teman-teman, atau nanti kakak minta ketua kelas saja yang menghubungi kakak untuk ikut dalam program-program BK yang akan kakak laksanakan. Seperti itu. Baik, terima kasih ya teman-teman.
teman-teman atas segala kesempatannya. Kakak Bea mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita lanjut dalam penyusunan program. Nah, di sini kita sudah masuk dalam penyusunan sebuah program BK ya. Nah, di sini aku menggunakan program semesteran BK dengan table. Bisa di sini, aku akan tampilkan. Ada nomor, jenis kegiatan atau layanannya, kemudian ada bidang bimbingan, itu ada 4, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian ada fungsi BK, tujuan, sasaran, dan waktu. Nah, yang pertama yaitu adalah persiapan. Di persiapan ini aku ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu adalah membuat sosiometrinya. Bidang kegiatannya itu adalah pribadi. Tujuannya, tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Saya akan lakukan pada bulan Januari. Yang kedua yaitu adalah menyebarkan angket sosiometri. Bidang bimbingannya yaitu adalah pribadi. Selanjutnya, tujuannya adalah terungkapnya kebutuhan peserta didik atau konseling. Kemudian sasarannya yaitu mengenai responden yang sudah mengisi angket sosiometri kemarin, yaitu ada NF, AM, CS, P, RM, AA, SR, dan MO. Bisa dilihat di sini. Dan saya akan lakukan di bulan Februari minggu pertama. Selanjutnya itu adalah menganalisis hasil asesmen sosiometrinya. Bidang bimbingannya itu adalah pribadi. Tujuannya adalah layanan bimbingan dan konseling agar lebih terarah dan tepat sasaran. Saya akan lakukan di bulan Februari minggu kedua. Selanjutnya itu adalah menyusun program. Bidang bimbingannya pribadi. Tujuannya adalah tercapainya keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Saya akan lakukan di bulan Februari minggu ketiga. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan dasar, bisa dilihat teman-teman. Dalam layanan dasar, yang pertama yaitu adalah layanan orientasi dalam bidang bimbingan pribadi. Kemudian fungsinya mengenai pemahaman, dan tujuannya adalah membantu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, di sini saya sasarannya kepada semua responden, yaitu ada NF, AM, CS, P, RM, AA, SR, dan MO. Dan akan aku lakukan di bulan Maret minggu pertama. Selanjutnya yaitu adalah bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal dalam bidang bimbingan belajar. Fungsinya yaitu adalah pemahaman dan pengembangan. Dengan tujuan anak atau remaja memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dan di sini saya sasarannya adalah 2 orang, yaitu AM dan RM. Kenapa sasarannya mereka? Karena dapat dilihat tadi di sosiometrics dan sosiogram yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang terasingkan dalam pertanyaan siapa yang paling senang diajak belajar adalah AM dan RM. Maka di sini saya membuat program dan kegiatan mengenai bimbingan klasikal dalam bidang belajar dengan fungsi pemahaman dan pengembangan, sehingga mereka akan mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Dan saya akan lakukan di bulan Maret minggu kedua. Nah, kemudian saya akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Bidang bimbingannya itu adalah basi belajar, dan fungsinya itu adalah pengentasan. Tujuannya adalah anak atau remaja memiliki perasaan yang nyaman dalam belajar. Nah, sasarannya masih sama, yaitu adalah AM dan RM. Mengapa masih mereka? Karena di sini saya melakukan kegiatan bimbingan kelompok gitu. Memang saya membuat program bimbingan kelompok dalam ranah bimbingan kelompok gitu. Dan saya akan lakukan di Maret minggu keempat. Nah, yang selanjutnya saya akan lakukan bimbingan kelompok lagi di bidang bimbingan belajar. Fungsinya itu tapi pengembangan. Nah, tujuannya anak atau remaja memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, di sini saya sasarannya adalah kepada semua anak atau semua
konseling gitu, semua responden. Ada NF, AM, CS, PRM, AA, SR, dan MO. Dan saya akan lakukan di April minggu ke-1 gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan lakukan bimbingan kelompok lagi, namun di bidang bimbingan pribadi, di bidang bimbingan sosial, mohon maaf, bisa dilihat di sini di sosial, dan fungsinya adalah pengentasan dengan tujuan anak atau remaja memiliki kepercayaan diri dalam berbicara di depan banyak orang. Nah, di sini sasarannya adalah RM, SR, dan MO. Kenapa? Karena bisa dilihat dari sosiometrics dan sosiogram sebelumnya bahwa di pertanyaan nomor 3 mengenai siapa yang paling senang diajak berkomunikasi, yang paling terasingkan itu ada 3 orang, yaitu RM, SR, dan MO. Maka di sini saya membuat program atau membuat kegiatan yaitu bimbingan kelompok agar mereka mempunyai kepercayaan diri untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, di sini saya akan lakukan di April minggu kedua. Bisa teman-teman lihat. Nah, yang selanjutnya itu adalah layanan perminatan dan perencanaan individual. Di sini saya kosongkan karena saya tidak membuat program mengenai layanan tersebut. Jadi saya lanjut mengenai layanan responsif. Nah, di sini saya melakukan kegiatan konseling kelompok dalam bidang bimbingan sosial dan belajar. Fungsinya yaitu adalah pengentasan dengan tujuan terbantunya mengetahui permasalahan yang dialami dan dapat memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Nah, sasaran yang saya tuju adalah AM, RM, SR, dan MO. Di sini saya memang menuju kepada sasaran yang memang anak yang terasingkan gitu. Saya akan lakukan di Mei minggu ke-1. Nah, yang selanjutnya itu adalah saya lakukan konseling individual. Konseling individual ini dalam bidang pribadi dan sosial. Fungsinya adalah pengentasan. Tujuannya adalah dapat mengentaskan segala hambatan dan masalah yang dialami anak atau remaja. Nah, di sini aku sasarannya tuh 1 orang, yaitu RM. Kenapa? Karena di sini RM itu dia mempunyai hambatan di 2 pertanyaan yang sudah diajukan dalam angket sosiometri, yaitu siapa yang senang diajak belajar dan siapa yang paling senang diajak berkomunikasi. Nah, RM itu adalah salah satu orang yang terasingkan. Jadi di situ aku bakal melakukan sebuah kegiatan konseling individual berdua bersama RM itu. Nah, kemudian aku akan melakukan lagi konseling kelompok di bidang bimbingan pribadi. Fungsinya adalah pengentasan dan pencegahan. Kemudian tujuannya terbantunya memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Nah, di sini aku sasarannya semua responden. Dan aku akan melakukan di Mei minggu ke-4. Gitu. Nah, kegiatan selanjutnya aku akan melakukan konsultasi nih. Konsultasi dalam bidang bimbingan pribadi. Fungsinya adalah pemahaman dan pengembangan. Tujuannya, terbantunya memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Sasarannya kepada AM dan MO. Aku akan lakukan di Juni minggu ke-1. Selanjutnya aku akan mengadakan konferensi kasus dalam bidang bimbingan sosial dan belajar. Fungsinya adalah pengentasan dan tujuannya adalah diperolehnya kesepakatan bersama mengenai masalah yang sedang dialami anak atau remaja itu. Kemudian sasarannya itu adalah semua responden dan aku akan lakukan di Juni minggu ke-1. Nah, yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, di dukungan sistem ini aku melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen yang udah ada nih. Kemudian bidang layanannya itu ada pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya adalah pengumpulan data dan kebutuhan anak atau remaja. Sasarannya adalah semua responden. Aku akan lakukan di bulan Juni minggu kedua. Selanjutnya aku akan menyusun dan melaporkan program. Tujuannya adalah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Dan sasarannya semua responden. Aku akan lakukan di Juni minggu ke-4. Nah, yang selanjutnya adalah membuat evaluasi. Membuat evaluasi di sini bertujuan untuk penilaian tercapainya program BK dan memperbaiki setiap permasalahan yang terjadi selama penyusunan program BK yang dilaksanakan. Sasarannya semua, dan aku akan melakukan di Juni minggu ke-4. Dan yang terakhir adalah melaksanakan administrasi. Nah, melaksanakan administrasi di sini
bertujuan untuk sebagai bukti keterangan sekaligus untuk memudahkan kegiatan program BK yang akan dijalankan. Sasarannya itu semua, dan aku akan melakukan di bulan Juli. Nah, mungkin itu saja mengenai pemaparan mengenai program semesteran bimbingan konseling mengenai instrumen sosiometri yang sudah aku buat. Oke, baiklah. Setelah video tadi, kita sudah menyaksikan mulai dari bagaimana pengadministrasian sosiometri, kemudian ada di pengolahan data, terus penyampaian hasil hingga penyusunan sebuah program. Nah, sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan bagaimana, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.